Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, kita berjumpa kembali di Bejo SA Channel. Mari kita berdakwah dengan subscribe dan share video ini. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas masalah kemelekatan jiwa pada jasad. Dalam berlatih zikir nafas, maka kita juga berlatih melepaskan kemelekatan jiwa pada jasad. Karena apa? Karena selama kita tidak bisa melepaskan kemelekatan jiwa pada jasad, maka kita tidak bisa silatun, kita tidak bisa connect ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa nyambung ke Allah, kita nggak bisa meluncur ke Allah. Karena dalam berzikir nafas, jasad ini harus kita abaikan, jasad harus kita fanakan, jasad harus kita nafikan, sehingga jiwa kita itu bisa meluncur ke Allah. Jiwa kita bisa meluncur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kesadaran kita itu menjadi sadar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melepaskan kemelekatan jiwa ini itu penting sekali dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam hidup kita tidak terpengaruh oleh jasad kita, oleh hal-hal yang bersifat kenikmatan-kenikmatan dari panca indera kita, kenikmatan terhadap sesuatu yang dilihat dengan mata, kenikmatan sesuatu yang dicium dengan hidung, kenikmatan sesuatu yang didengar lewat telinga, kenikmatan sesuatu yang dirasa lewat pengecap. Nah, ini kita tidak terikat oleh itu. Sehingga kita bisa selalu bersyukur. Kita selalu bisa melaksanakan kehidupan ini. Kita bisa melaksanakan satu ibadah itu dengan khusyuk. Mengapa demikian? Karena kalau kita tidak bisa melepaskan kemelekatan jasad ini, kita selalu mempertimbangkan jasad, kita selalu mempertimbangkan dunia, kita selalu mempertimbangkan kenikmatan-kenikmatan indrawi, maka kita tidak akan pernah ikhlas. Kita tidak akan pernah bisa bersyukur. Kita tidak akan pernah melaksanakan kehidupan sehari-hari secara khusyuk, melaksanakan aktivitas secara khusyuk. Kita tidak akan pernah melakukan ibadah, sholat, puasa, zakat, dan lain-lain secara khusyuk. Karena apa? Kita masih tergantung pada jasad kita sendiri. Kita masih tergantung pada dunia. Dalam berpuasa, kita tergantung pada enak tidak enaknya makanan. Kalau kita tidak bisa melepaskan kemelekatan jasad ini, yang jelas tandanya kita selalu sering melihat jam. Setiap menjelang maghrib, wah seolah-olah lama sekali. Kemudian makanan-makanan apa yang harus saya persiapkan?
itu kita akan buat persiapan khusus, makanan yang lebih enak, minuman yang lebih enak dari sebelum bulan Ramadan. Nah, ini artinya kita masih tergantung pada jasad. Nah, gimana caranya? Ya kita nafikan. Jasad kita nafikan. Dunia kita nafikan. Ya. Agar kita selalu bisa sadar Allah, agar kita selalu bisa connect ke Allah. Jadi kita akan sadar betul bahwa berpuasa ini itu kita membersihkan jiwa kita, membersihkan diri sejati kita dari kemelekatan-kemelekatan duniawi. Nah, karena diakui tidak diakui, bagi para pejalan spiritual atau kita yang sedang melakukan perjalanan rohani, jasad ini itu satu hijab, dunia itu satu hijab. Ya. Kenikmatan-kenikmatan dunia itu bisa menjadi hijab yang sangat tebal kalau kita tidak menembus kenikmatan-kenikmatan itu, tidak menembus jasad kita, lari kepada Allah SWT. Dalam arti sadar Allah. Ya, maka sadar Allah ini penting sekali, sangat amat penting untuk kehidupan kita, untuk kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi mari kita latih, ya, kita selalu melatih. Agar apa? Agar kita bisa melepaskan diri dari jasad. Bukan berarti kita mati, enggak, ya jasad tetap ada. Tubuh kita tetap ada, dunia tetap ada. Namanya juga kita masih berada di dunia. Kita masih ditaruh di dunia ini. Ya, belum pindah ke alam barzah. Jadi dunia ini kita perlukan. Tapi dunia bukan tujuan. Harta kita bukan tujuan, istri bukan tujuan, kepuasan bukan tujuan, ketenangan bukan tujuan, kedamaian bukan tujuan, kesehatan bukan tujuan, dipuji-puji orang bukan tujuan, menjadi dermawan juga bukan tujuan, beribadah itu juga bukan tujuan. Tapi tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena itu mari kita berlatih mulai sekarang. Mumpung sekarang ini kita secara kolektif seluruh umat Islam di dunia itu bersama-sama menjalankan ibadah puasa, sehingga bulan ini itu auranya sangat positif, sehingga membuat kita lebih ringan dalam menjalankan ibadah puasa. Kita tidak tergantung pada makanan, berbuka, sahur, dan lain-lain. Siang hari, malam hari, itu kita bisa merasakan hal yang sama-sama damainya. Lapar juga damai, kasih makan juga damai, syukur saja. Jangan dibalik. Siang kelaparan, malam kekenyangan. Ya kita harus belajar lah, ya. Belajar. Mari kita belajar terus. Saya juga belajar, ya. Ya, karena belajar ini ya sampai mati. Jadi terus belajar sampai apa? Sampai mati. Lulus apa enggak? Allah alam bisawab. Lulusnya nanti kalau sudah mati. Kalau setelah mati hidup kita damai, ya artinya lulus.
Kalau setelah mati hidup kita sengsara, ya, tersiksa, ya kita nggak lulus. Yakin saja pada Allah dan selalu sadar Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.